Sobat Rufi, kembali lagi dengan kami di pembahasan yang lain, yaitu tentang Diogenes dan perkembangan anarkisme di Yunani kuno. Tapi, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Diogenes, kita ada baiknya berkenalan dulu dong dengan salah satu pelopor atau tokoh utama yang mempelopori lahirnya atau munculnya paham sinisme. Sinisme ini muncul pada abad keempat sebelum Masehi, yang dipelopori oleh murid Socrates yang bernama Antisthenes. Ia berpendapat bahwa kebahagiaan dan kebebasan hanya dapat dicapai melalui penolakan terhadap norma sosial konvensional serta dengan menjalani kehidupan sederhana dan mandiri. Filsafatnya menekankan kebajikan di atas hukum maupun adat istiadat masyarakat. Lebih memprioritaskan perbuatan daripada ide-ide abstrak, serta mengakui kesetaraan mendasar antara laki-laki dan perempuan. Kerangka filosofis yang dirumuskan oleh Antisthenes ini kemudian menjadi landasan intelektual bagi kritik radikal terhadap otoritas dan konvensi sosial yang mapan. Kaum sinis sendiri membedakan antara nomos atau hukum serta adat istiadat buatan manusia dan physis atau alam. Mereka dengan tegas menolak nomos dan memilih hidup sesuai dengan hukum alam. Perbedaan mendasar ini yang kelak terbukti berperan penting dalam perkembangan pemikiran anarkis. Oke, kita lanjut dan kita masuk ke kisah yang datang dari Sinope, yaitu tentang Diogenes, yang dikenal sebagai tokoh yang mewakili bentuk paling radikal dari filsafat sinis, sekaligus memperlihatkan unsur-unsur proto-anarkis yang terkandung di dalamnya. Ia membawa prinsip-prinsip sinisme ke titik ekstrim yang paling logis, sehingga ia dipandang sebagai filsuf sinis dengan pola dasar. Julukan ini tentu saja tidak terlepas dari berbagai tindakannya yang provokatif dan terkenal, terutama melalui demonstrasi publik yang secara sengaja menunjukkan ketidaksesuaian antara norma sosial yang berlaku dengan kehidupan yang dijalaninya. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam pemikiran Diogenes adalah tentang penolakannya terhadap otoritas politik dan negara. Ia tidak hanya menentang bentuk pengaturan politik yang mapan, tetapi ia juga menolak klaim otoritas yang dimiliki negara atas individu. Hal ini tercermin dalam jawaban terkenal yang ia berikan ketika ditanya mengenai asal-usulnya. Diogenes dengan tegas menyatakan bahwa saya adalah warga dunia atau cosmopolites. Pernyataan tersebut bukanlah sekadar ungkapan filosofis ya teman-teman, melainkan itu juga sebuah deklarasi revolusioner yang secara langsung menentang sistem negara kota Yunani, yang pada saat itu status kewarganegaraan dianggap sangat penting dan bernilai tinggi. Sehingga sikap kosmopolitan Diogenes itulah yang menghadirkan perlawanan fundamental terhadap struktur politik yang berlaku. Kemudian, bagi orang-orang sinis, pemerintahan yang ada dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kodrat manusia. Kenapa? Mereka menganggap budaya tradisional yang dijunjung masyarakat justru menjadi penghalang utama bagi kebahagiaan sejati. Pandangan ini mendorong mereka untuk menolak keterikatan terhadap negara, kota, atau bentuk otoritas politik lainnya. Diogenes bersama para sinis yang lain menolak gagasan bahwa seseorang harus mengorbankan diri demi kota atau negara tempat ia dilahirkan. Mereka juga secara tegas menentang perang dan penempatan individu dalam dinas militer. Pandangan tersebutlah yang sangat kontras dengan nilai dominan dalam masyarakat Yunani kuno pada masa itu, bahwa setiap laki-laki yang sehat fisiknya diharapkan untuk mengabdi melalui peperangan. Dengan demikian, Diogenes tidak hanya menolak struktur politik yang mapan, tetapi ia juga menentang nilai-nilai budaya yang mengakar kuat di dunia Yunani pada saat itu. Selain menolak otoritas politik dan sistem negara kota, Diogenes juga menegaskan prinsip-prinsip lain yang memperkuat posisi radikal sinisme. Salah satu prinsip terpenting adalah
gagasan mengenai paresia, yakni kebebasan berbicara dan bertindak yang lahir dari keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam pandangan kaum sinis, paresia merupakan salah satu hal paling mulia di dunia, karena mencerminkan kejujuran tanpa kompromi terhadap diri sendiri maupun orang lain. Praktik ini bukan sekadar berbicara bebas, teman-teman, melainkan menegaskan kebenaran di hadapan kekuasaan, bahkan dengan risiko menanggung konsekuensi yang berat. Hal ini tercermin dalam kisah yang sangat terkenal, yaitu ketika Diogenes berani menyuruh Alexander Agung untuk menyingkir dari cahaya matahari yang sedang ia nikmati. Dengan tindakan tersebut, Diogenes tidak hanya mempertontonkan keberanian pribadi, melainkan juga menjadikan paresia sebagai simbol perlawanan terhadap norma sosial dan kemunafikan politik. Orang-orang sinis menjadikan kebebasan berbicara ini sebagai inti dari gaya hidup mereka, menggunakan kejujuran dengan tanpa rasa malu untuk menantang segala bentuk kepalsuan sosial yang dianggap mengekang. Kaum sinis juga menunjukkan penolakan mendasar terhadap gagasan mengenai hak milik dan hierarki sosial. Bagi mereka, harta benda tidak lebih dari penghalang yang mengikat manusia pada belenggu ketergantungan, sekaligus menjauhkan dari kebebasan dan kebajikan sejati. Penolakan tersebut tidak berhenti pada kepemilikan materi, tetapi juga meluas pada hierarki sosial, termasuk hierarki gender. Gimana tuh maksudnya? Diogenes dan pengikutnya percaya bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan alam. Kalau kita pikir-pikir bareng nih ya, bisa jadi Diogenes bersahabat nih dengan feminisme. Karena mereka menolak aturan-aturan konvensional yang mengekang perempuan dalam kerangka budaya patriarkal. Dari sini semakin menarik ya. Mohon maaf ya Sobat Rufi, di sekitar lingkungan saya saat take ini lagi tidak kondusif, jadi tolong jangan salfok ya. Oke, kita lanjut. Dengan cara ini, filsafat sinis menegaskan kesetaraan mendasar antara individu terlepas dari jenis kelamin maupun status sosial. Kemudian prinsip lain yang menonjol dalam sinisme adalah autarkeia, atau kita cukup familiar menyebutnya sebagai swasembada, yang menjadi inti dari anarkisme sinis. Biar saya jelaskan juga ya, konsep ini menekankan otonomi penuh individu dan penolakan terhadap segala bentuk ketergantungan pada institusi sosial maupun hierarki buatan manusia. Diogenes juga secara ekstrim mempraktikkan prinsip ini dalam kehidupannya sehari-hari. Ia memilih tinggal di dalam sebuah toples keramik besar, hidup dari mengemis makanan, serta menolak segala bentuk kenyamanan materi. Gaya hidup ini bukan sekadar eksentrisitas, melainkan manifestasi praktis dari keyakinannya terhadap kebebasan sejati, yang hanya dapat dicapai dengan melepaskan diri dari keterikatan pada institusi sosial dan kebutuhan materi yang berlebihan. Kalau kita kaitkan pada cerita-cerita religi yang kita pahami, mungkin dari Sobat Rufi juga banyak yang religius ya, atau cukup familiar dengan cerita ini, bisa juga Diogenes ini kita sebut sebagai sufi, atau orang-orang yang melepaskan diri dari keterikatan materi, orang-orang yang melepaskan diri dari kepemilikan antar individu terhadap materi, negara, kota. Makanya Diogenes sendiri juga sering disebut sebagai gila dalam tanda kutip, ya kan? Lebih jauh, Diogenes memperkenalkan gagasan kosmopolitanisme yang revolusioner dalam konteks politik Yunani kuno, dengan menyebut dirinya sebagai cosmopolites atau warga dunia, seperti yang saya jelaskan di awal tadi nih teman-teman.
Ia menolak partikularisme dan eksklusivitas kewarganegaraan yang menjadi fondasi utama negara kota. Bagi Diogenes, identitas manusia tidak seharusnya dibatasi oleh sekat-sekat politik yang sempit, melainkan bersifat universal. Nah, di sini nih, pandangan ini memiliki dimensi anarkis karena membuka hak istimewa yang sebelumnya hanya dimiliki oleh segelintir orang, sekaligus menantang gagasan bahwa afiliasi politik seseorang harus tunduk pada satu negara atau kota tertentu. Dalam kerangka ini, orang-orang sini secara radikal melemparkan gagasan kewarganegaraan dalam cahaya baru, dengan memandangnya sebagai sesuatu yang inklusif dan universal, bukan eksklusif dan terbatas. Akhirnya, sikap kritis inilah yang ditunjukkan oleh Diogenes yang juga dapat dipahami sebagai bentuk kritik sosial imanen. Beberapa cendekiawan modern menilai pendekatan Diogenes ini bukanlah upaya untuk mengganti tatanan sosial dengan sistem alternatif yang utopis, melainkan cara untuk menguji dan menggugat norma-norma yang berlaku dari dalam. Praktiknya menyingkap kontradiksi dalam kehidupan sosial politik dengan memperlihatkan sifat sementara, sewenang-wenang dan tidak mutlak dari nilai-nilai moral maupun konvensi budaya. Cara ini sering diwujudkan melalui kontradiksi yang disengaja, tindakan provokatif, serta perlawanan terhadap alur normatif yang diterima masyarakat tanpa kritis. Seperti dicatat oleh seorang sarjana, Diogenes dengan sengaja bertentangan dengan perilaku normatif, dan tindakan itu sendiri memperlihatkan bahwa alternatif terhadap konformitas selalu mungkin. Melalui praktik tersebut, ia berhasil membuka mata masyarakat bahwa kebiasaan sosial yang mereka anggap alami sesungguhnya hanyalah hasil dari kebiasaan dan keterpaksaan budaya. Sinisme dan pemikiran anarkis modern tidak berhenti pada kisah Diogenes saja. Seluruh gagasan dan praktik radikal yang ditunjukkan oleh Diogenes serta kaum sinis tidak hanya penting dalam konteks Yunani kuno, tetapi juga memberikan resonansi yang kuat bagi perkembangan pemikiran politik modern, khususnya anarkisme. Kesediaan mereka untuk menentang otoritas, menolak hierarki, menyingkap kemunafikan sosial, serta menekankan kemandirian individu menjadikan sinisme sebagai salah satu fondasi intelektual yang dapat disejajarkan dengan pemikiran anarkis. Nah, dari titik inilah muncul keterikatan atau keterkaitan antara filsafat sinis dengan apa yang dalam kajian filsafat politik kontemporer itu dikenal sebagai anarkisme filosofis. Bahwa institusi politik termasuk negara pada dasarnya tidak memiliki klaim yang sah atas otoritas terhadap individu. Pandangan ini, teman-teman, sangat selaras dengan posisi kaum sinis yang sejak awal telah mempertanyakan legitimasi kekuasaan politik. Sama seperti penganut anarkisme filosofis modern, kaum sinis tidak menaruh harapan atau keyakinan bahwa pandangan mereka akan dianut oleh cukup banyak orang, sehingga mampu mengguncang status quo. Dengan kata lain, mereka menjalani kritik radikal bukan untuk membentuk gerakan sosial masif, melainkan sebagai pernyataan filosofis sekaligus praktik hidup yang konsisten dengan prinsip kebebasan. Penolakan ini berakar pada sikap dasar kaum sinis terhadap segala bentuk otoritas buatan manusia, baik dalam pemikiran sinis maupun dalam tradisi anarkis modern. Konstruksi sosial dan politik yang mengklaim otoritas atas individu dianggap sebagai sesuatu yang tidak sah. Dan kaum sinis juga menegaskan bahwa mereka tidak berutang budi kepada siapapun, bahkan pada pihak-pihak yang mengaku lebih tinggi atau lebih berkuasa, entah itu majikan ketika mereka berstatus budak, ataupun penguasa ketika mereka hidup sebagai warga kota. Agak susah juga ya ngobrol panjang seperti ini. Jadi belibet. Oke, kita baliklah ke topik kita. Dengan menolak klaim
otoritas tersebut, mereka memperlihatkan nih, bahwa kebebasan sejati hanya mungkin dicapai ketika individu menolak tunduk pada konstruksi hierarki buatan manusia. Lebih jauh lagi, teman-teman, doktrin sini selalu berfokus pada pembebasan individu, bukan pada perubahan kolektif. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan pembahasan yang selanjutnya, yang akan saya bahas juga sih di sini, yaitu mereka tidak memiliki aspirasi untuk membentuk sebuah gerakan sosial besar yang menyatukan massa di bawah satu tujuan politik. Sebaliknya, mereka menekankan pentingnya pembebasan pribadi dari belenggu struktur sosial yang menindas. Peningkatan individualis ini kemudian menemukan gema dalam beberapa aliran pemikiran anarkis modern, terutama yang menempatkan kemandirian dan otonomi individu sebagai tujuan utama perjuangan. Nah, dari sini pasti teman-teman juga bisa menebak-nebak nih, kira-kira apa sih yang menjadi benang merah dari pemikiran anarkis dan sinisme ini? Tapi nanti tetap akan kujawab sih dengan penjelasan saya nanti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sinisme tidak hanya mewariskan semangat kritik radikal terhadap otoritas, tetapi juga menanamkan benih gagasan anarkis yang menempatkan kebebasan personal di atas kepatuhan terhadap struktur sosial yang dipaksakan. Nah, di sini kita masuk nih dalam pembahasan tentang pemikiran sinis yang berfokus pada kebebasan individu, penolakan hierarki, dan kritik terhadap otoritas buatan manusia yang tidak berhenti pada masa Diogenes saja yang saya sebutkan di awal tadi. Ajaran-ajaran ini turut memengaruhi aliran filsafat besar berikutnya, yakni Stoikisme. Nah, udah mulai kelihatan ya benang merahnya. Nah, Stoikisme ini dipelopori oleh Zeno dan Citium yang tercatat sangat terinspirasi oleh gagasan sinis. Hal ini terlihat dalam karyanya yang kini hilang berjudul Republika, yang berisi gagasan radikal mengenai pembubaran sebagian besar struktur kelembagaan negara kota Yunani kuno, termasuk di dalamnya sistem kepemilikan properti. Gagasan Zeno yang menentang struktur politik dan sosial konvensional membuat sejumlah pemikir modern seperti anarkis Peter Kropotkin mengakui Zeno sebagai salah satu eksponen paling terkemuka dari pemikiran anarkis di zaman kuno. Dengan demikian, pengaruh sinisme terbukti tidak hanya bertahan, tetapi juga melahirkan bentuk filsafat baru yang memiliki signifikansi besar dalam tradisi politik Barat. Pengaruh sinisme terus berlanjut nih teman-teman, hingga periode Kekaisaran Romawi. Pada masa ini, ajaran sinis justru semakin populer di kalangan kelas bawah masyarakat. Para filsuf jalanan yang mengadopsi gaya hidup sinis sering dianggap mengganggu ketertiban, karena berani menghasut sikap tidak hormat terhadap otoritas, serta berusaha meruntuhkan hierarki sosial yang ada. Ketidaknyamanan terhadap pengaruh sinisme ini bahkan sampai dirasakan di tingkat tertinggi kekuasaan. Kaisar Romawi Julianus contohnya, mengecam para filsuf sinis karena dituding mempromosikan gagasan komunisme dan mencemooh semua hukum, baik yang bersifat manusiawi maupun ilahi. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya potensi subversif sinisme dalam mengguncang tatanan sosial politik yang mapan, bahkan di bawah rezim kekaisaran yang otoriter sekalipun. Dalam kajian filsafat politik modern, warisan sinisme mendapat pengakuan yang semakin jelas. Para sarjana kontemporer menilai bahwa kaum sinis dapat disebut sebagai pencetus anarkisme. Alasannya, pandangan mereka terhadap negara sangat berbeda dari kebanyakan filsafat pada masanya. Bagi kaum sinis, negara dengan struktur hierarkis justru menjadi sumber utama penderitaan manusia, sehingga penghancuran negara dipandang sebagai jalan keselamatan bagi umat manusia. Atas dasar inilah teman-teman, banyak peneliti menyebut kaum sinis sebagai anarkis pertama dalam sejarah, yang melalui kritik tajam dan praktik hidup mereka telah membuka jalan bagi lahirnya tradisi anarkisme dalam filsafat politik. Kemudian,
Setelah kita panjang lebar berbicara tentang sejarahnya, perkembangannya, dan kisah Diogenes serta benang merah yang akhirnya kita menemukan pemikiran baru yang dipengaruhi oleh sinisme dan pemikiran anarkis, yaitu stoikisme, kita sampai pada pembahasan tentang keterbatasan dan kontradiksinya. Yang pertama yaitu tentang sikap terhadap perbudakan. Meskipun menolak hierarki pada prinsipnya, sikap Diogenes terhadap perbudakan cukup dikatakan ambigu. Ketidakpeduliannya terhadap perbudakan memberitahu kita lebih banyak tentang pandangan Diogenes, tentang menjalani kehidupan mandiri dengan sedikit, jika ada, harta benda, daripada menunjukkan segala jenis oposisi politik terhadap perbudakan, atau terhadap hierarki dan dominasi secara lebih umum. Yang kedua, filosofi elit. Sinisme sebagian besar tetap menjadi posisi filosofi elit daripada gerakan massa. Kaum sinis tidak memiliki apa-apa selain penghinaan terhadap hak milik dan adat istiadat tradisional. Tetapi, tidak menyarankan bahwa kelas bawah dan budak bangkit dan menggulingkan tuan mereka. Yang terakhir, yaitu fokus individu versus sosial. Tidak seperti anarkisme modern yang sering menekankan tindakan kolektif dan transformasi sosial, sinisme justru berfokus terutama pada pembebasan individu dan praktis filosofis. Sehingga kita dapat simpulkan dari penjelasan yang saya paparkan ini bahwa anarkisme filosofis yang tertanam dalam sinisme Yunani kuno, khususnya seperti yang diwujudkan oleh Diogenes dari Sinope, merupakan pendahulu penting bagi pemikiran anarkis modern misalnya, melalui penolakan mereka terhadap otoritas negara, moralitas konvensional, hubungan properti, dan hierarki sosial. Kaum sinis mengartikulasikan banyak prinsip inti yang kemudian mendefinisikan filsafat anarkis sistematis. Penekanan sinis pada otonomi individu, identitas kosmopolitan, pengungkapan kebenaran tanpa rasa takut atau paresia, dan hidup sesuai dengan alam daripada hukum manusia menciptakan kerangka filosofis yang menantang asumsi dasar organisasi politik Yunani kuno. Praktik kritik imanen mereka mengekspos kontradiksi dalam pengaturan sosial yang ada. Melalui tindakan provokatif, memberikan model perlawanan yang beresonansi dengan praktik anarkis modern. Sementara, sinisme tetap merupakan gerakan filosofis daripada politik. Pengaruhnya pada pemikir berikutnya seperti Zeno dan pengakuannya oleh ahli teori anarkis modern seperti Kropotkin menunjukkan signifikansinya yang abadi dalam pengembangan pemikiran anti-otoriter. Sinis Yunani kuno dengan demikian tidak hanya mewakili keingintahuan sejarah, tetapi momen mendasar dalam tradisi panjang menentang otoritas yang tidak sah dan membayangkan cara-cara alternatif untuk mengatur masyarakat manusia berdasarkan kebebasan, kesetaraan, dan hukum alam daripada hierarki dan dominasi buatan. Nah, dari penjelasan ini, kira-kira apa nih yang bisa Sobat Rufi pikirkan, yang bisa Sobat Rufi refleksikan, dan kemungkinan bisa kita diskusikan bareng di kolom komentar. Segitu dulu mungkin ya dari saya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.